Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Ramdhani dari Prodi Manajemen kelas pagi dengan NIM 28921500066 Universitas Panjasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nadia Rista, SPD MPDE. Nah, berikut ini merupakan 3 pertanyaan yang akan saya bahas dalam video pembahasan kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Manajerial. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan kenapa Anda perlu untuk mempelajari ekonomi manajerial. Yang kedua, teori perusahaan menganjurkan bahwa untuk mencapai keuntungan kita perlu untuk meningkatkan pendapatan setinggi-tingginya dan merendahkan biaya rendah-rendahnya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan kenapa. Dan pertanyaan yang ketiga, seandainya Anda seorang pengusaha restoran western yang akan membuka usaha di Indonesia, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap bisnis restoran Anda. Pembahasan nomor pertama, jelaskan kenapa Anda perlu untuk mempelajari ekonomi manajerial. Kenapa? Karena menurut saya, ekonomi manajerial sendiri adalah ilmu yang menerangkan, menjelaskan, dan meramalkan apa yang harus dikerjakan oleh manajer atau pelaku bisnis, dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan taktis yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang ingin dicapai. Jadi, dengan mempelajari ekonomi manajerial sendiri, saya jadi bisa memahami atau mengetahui teori-teori ekonomi yang sangat saya butuhkan nantinya dalam dunia kerja. Apalagi, saya tidak ada background pendidikan di ekonomi. Dan juga dengan mempelajari ekonomi manajerial bisa membantu saya untuk menganalisa apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika akan mengambil suatu keputusan dalam dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Ke nomor 2. Pertanyaannya yaitu teori perusahaan mengajukan bahwa untuk mencapai keuntungan kita perlu untuk meningkatkan pendapatan setinggi-tingginya dan merendahkan biaya serendah-rendahnya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan apa? Oke. Dengan semakin biaya itu bisa ditekan, pasti akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan laba bersih perusahaan. Namun, profit atau laba sendiri yang didapatkan bisa menjadi sebuah bumerang jika tidak dikelola dengan benar. Maka terlebih dahulu, kita harus mengelola bisnis atau usaha dengan baik dan benar. Jika sudah terkelola dengan baik dan benar, tentu saja akan menghasilkan laba atau profit. Tapi, untuk memperoleh laba yang tinggi, perlu diperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan, dan juga perlu kita mengendalikannya secara efektif. Nah, bagaimana sih caranya? Cara termudahnya yaitu dengan memfokuskan bisnis pada aktivitas yang mampu meningkatkan penjualan, seperti meningkatkan kualitas produk. Dan jika aktivitas penjualan meningkat, maka akan didapatkan omset dan profit yang sama-sama besar. Cara lain yaitu dapat digunakan untuk memperoleh laba yang optimal adalah dengan memperhatikan volume penjualan serta menekan biaya-biaya operasional yang akan dikeluarkan perusahaan. Dan pertanyaan terakhir nomor 3. Seandainya Anda seorang pengusaha restoran western yang akan membuka usaha di Indonesia, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap bisnis restoran Anda. Menurut saya yaitu sumber daya manusia tentunya. Sumber daya manusia sendiri selalu dibutuhkan dalam menunjang kemajuan usaha. Pegawai, karyawan, buruh,
atau tenaga kerja yang berdaya menjadi unsur penting dalam pengelolaan kegiatan agar usaha berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan. Kemudian lokasi. Pemilihan lokasi tentu harus strategis letaknya dengan kesesuaian antara makanan dan target konsumen yang dituju. Misalnya, mendirikan restoran western di tempat yang memiliki tingkat selera atau tingkat kesukaan terhadap makanan western. Kemudian strategi promosi. Ini juga salah satu unsur penting dalam menjalankan sebuah usaha. Karena dengan adanya strategi promosi yang dilakukan, bisa membantu usaha kita berjalan dengan lancar. Contohnya, dengan strategi promosi digital. Sudah tidak dilakukan lagi. Zaman sekarang, hubungan orang dengan media sosial sangat terlihat jelas. Dan dengan memanfaatkan kondisi tersebut, tentunya usaha kita bisa dilihat dan diketahui lebih luas. Selanjutnya, SOP atau Standar Operasional Prosedur. Manajemen, pelayanan, pilihan menu yang dibuat, penyajian, cara melayani konsumen, dan bentuk fisik tampilan harus mempunyai SOP yang sama agar usaha kita berjalan dengan keseimbangan dan apa yang kita mau. Kemudian juga ada kualitas makanan. Tentunya kualitas juga diperlukan, apalagi untuk bersaing dengan makanan lokal, supaya tidak kalah baik dan tidak kalah enak. Dengan benar-benar memperhatikan kualitas makanan dari usaha kita bisa menunjukkan kalau kita pantas bersaing. Nah, itu saja dan cukup sekian pembahasan yang bisa saya bahas kali ini. Apabila ada kekurangan, salah kata, maupun pembahasan yang kurang baik, saya mohon maaf. Dan juga terima kasih karena telah menyaksikan atau menonton video ini hingga akhir.